dari Tuhan. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah sama-sama, mari siapkan hati kita mau sama-sama berdoa. Amin. Bapa yang baik Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau, penjagaan Engkau Tuhan, hari demi hari dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberikan kesehatan Tuhan, kalau kami masih diberikan kekuatan sampai pagi hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah Engkau Tuhan, itu semua karena kebaikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau menjadi seperti Maria Tuhan. Tuhan yang mau duduk di dekat kaki Engkau Tuhan, yang hanya mau menikmati Engkau Tuhan, Tuhan hanya mau melayani Engkau Tuhan. Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau menanggalkan Tuhan setiap beban palsu Tuhan, beban pikiran kami Tuhan, kekhawatiran, ketakutan kami Tuhan. Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kami pada saat ini Tuhan, setiap permasalahan demi permasalahan yang harus kami hadapi setiap hari Tuhan. Tuhan kami mau tanggalkan itu semua Tuhan di bawah kaki Engkau Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan, Kau sumber jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, kami percaya Tuhan, Kau yang akan menjawab setiap pergumulan doa-doa kami Tuhan. Kau yang akan menjawab Tuhan setiap keinginan hati kami Tuhan, setiap kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ingin menikmati Engkau saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup Tuhan, bukan Allah yang mati Tuhan. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, satu hal kami percaya Tuhan, Engkau adalah jalan Tuhan buat setiap permasalahan kehidupan kami Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau gak pernah mengecewakan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan kami hanya percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang yang akan melayani pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada urapan khusus Tuhan buat setiap orang yang melayani pagi hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, pada saat setiap orang yang melayani pagi hari ini Tuhan, diberikan kekuatan yang baru juga Tuhan. Tuhan ada sukacita yang baru Tuhan, menginvestasikan hal yang baik Tuhan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, ada pujian penyembahan yang ditinggikan Tuhan, ada pujian penyembahan yang diagungkan Tuhan, dan biar nama Engkau saja Tuhan yang ditinggikan Tuhan, nama Engkau saja yang diagungkan Tuhan, nama Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Ida yang akan baca firman Engkau Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan penuh dengan kuasa Tuhan, yang akan mengubahkan setiap dari kami Tuhan, yang akan membangkitkan setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan buat setiap orang yang hadir pagi hari ini Tuhan, dari barisan yang paling depan sampai paling belakang Tuhan, Kau yang akan melawat setiap dari kami Tuhan, Kau yang akan berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Tuhan lakukan sesuatu Tuhan di dalam hati kami Tuhan, bekerja Tuhan di dalam setiap hati di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu kami pulang kami tak menjadi orang yang sama Tuhan, kami menjadi orang yang luar biasa Tuhan, dengan satu semangat yang baru Tuhan, dengan satu sukacita yang baru di dalam Engkau Tuhan, dengan satu pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan, mendengarkan firman Engkau Tuhan, dan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan segala puji, segala hormat Tuhan, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi
Ku
datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Herodes Antipas adalah penguasa Galilea, ya, daerah tempat Yesus dibesarkan. Jadi kalau kita tahu Yesus kan lahir di Bethlehem, itu bagian dari Yerusalem, dan penguasanya itu adalah si Herodes, ya. Selama 40 tahun penugasannya, Herodes membangun 2 kota besar. Kalau kita tahu itu adalah Tiberias, kota terbesar di Danau Galilea, dan Seporis, ya. Lebih jauh dari, agak ke dalam, dari Nazaret. Si Herodes ini punya keinginan besar untuk mengumpulkan raja, jadi dia pada saat itu adalah raja yang cukup ditakuti karena dia kaya. Untuk kepentingannya sendiri juga untuk penguasa Romawi, jadi Romawi itu disogok sama dia. Nah, Herodes ini menceraikan istrinya dan menikahi istri saudaranya Filipus, yaitu Herodias. Hanya karena dia bisa melakukan itu, bukan karena itu yang Tuhan mau. Siapa yang bisa menghentikannya? Dan pada waktu itu Yohanes Pembaptis mengingatkan dia, ya, bahwa apa yang dia lakukan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Dan kita tahu bahwa ceritanya bahwa si Yohanes Pembaptis ini yang berbicara tentang Herodes, dia akhirnya dijebloskan di penjara dan dipenggal. Kita tahu si Yohanes Pembaptis ini adalah siapa? Adalah orang yang cukup buat Tuhan Yesus, cukup di sepupunya kan ya. Tapi buat Tuhan Yesus kalau kita bilang teman seperjuangannya lah ya. Orang yang cukup dianuti oleh Tuhan Yesus. Orang yang gak macam-macam tujuannya cuma menyerukan nama Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi pada waktu dia dibunuh, saudara, pada waktu dia bukan hanya dibunuh, saudara, tapi dipenggal kepalanya. Saudara bisa bayangkan pada saat itu perasaannya Tuhan Yesus. Bukan hanya sedih, tapi ada ketakutan. Karena pada saat itu dia ada di Yerusalem. Bukan hanya sedih, tapi ada kekhawatiran. Kacau dia langsung pada waktu itu. Lalu dipenggal lagi kepalanya. Kalau orang meninggal, ya meninggal sakit, atau meninggal karena yang lain, mungkin agak meninggal, tapi dia meninggal dipenggal kepalanya. Orang yang paling dekat dengan dia pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa ketakutan tidak menghentikan Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus bukan hanya 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Sama seperti saudara dan saya. Dia bisa takut, dia bisa khawatir, dia bisa kecewa, dia bisa marah, saudara. Tapi pada waktu itu, orang-orang Farisi langsung datangin Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus itu, waktu mereka tahu bahwa si Herodes ini penggal, dia bilang, "Kamu pergi dari sini. Bentar lagi kamu akan dicari oleh si Herodes." Orang Farisi itu bukan yang sama Tuhan Yesus, bukan. Karena dia punya rencana tersendiri, saudara. Amin. Saudara, kadang-kadang di dalam masa-masa di dalam kehidupan kita mungkin saat ini ada namanya distraction akan panggilan yang membuat kita takut, khawatir, kecewa, dan marah. Ada distraction. Kalau pada waktu itu Tuhan Yesus waktu distractionnya dia kan orangnya cukup fokus, ya, muridnya bagaimana. Tapi dipenggal kepalanya Yohanes, that's a big distraction. Itu adalah yang membuat mengacaukan dia pada waktu itu. Kalau kita pakai sepatunya Tuhan Yesus, tapi kalau kita ngerti, itu cukup membuat dia goyah. Saat ini, apapun yang menjadi distraction kita, apa saja, saudara? Kita yang tahu, apa yang akhirnya membuat kita mengalihkan fokus kita dari panggilan Tuhan Yesus kepada yang penting saya, yang penting keluarga saya, yang penting anak saya, semuanya gak penting. Atau yang penting gimana saya mencari duit sebanyak-banyaknya, semuanya gak penting. Saudara, saya balikin lagi. Kalau fokus kita mencari
tidak akan bawa itu pada waktu kita dipanggil Tuhan. Kalau fokus kita hanya kepada anak kita, waktu kita dipanggil Tuhan kita juga nggak bawa anak kita. Kalau fokus kita kepada barang apapun yang kita miliki, kita tidak akan membawa. Satu hal yang saya percaya waktu saya mengerti akan panggilan Tuhan, iya ya, yang kita bawa adalah kata Tuhan Yesus mengatakan seperti ini saja. Well done, my faithful servant. Kamu lakukan sesuatu terbaik apa yang kamu lakukan di dunia ini. Fokus Tuhan Yesus pada waktu itu menyebarkan kebenaran dan Injil Kerajaan Surga. Saya kembali mengingat apa sih panggilan? Gak usah deh pelayan Tuhan, gak usah orang yang yang rohani kelihatan. Fokus kita sebagai manusia. Kalau kita mengerti semua Injil yang rohani sebagainya, semua firman apalagi di perjanjian baru itu jelas apa yang Tuhan mau itu kelihatan atau terdengar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Pertama adalah to worship Him. Ya, yang pertama adalah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Saya ingat waktu Tuhan Yesus mengatakan gini, akan tiba masanya, ya, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bukan kehebatan kita, sederhana menyembah Tuhan. Apa Tuhan kurang disembah? Enggak. Dia punya ribuan malaikat untuk menyembah. Tuhan punya ribuan malaikat yang kita menyembah Tuhan. Tapi Tuhan memang memberikan unsur di dalam kehidupan kita waktu Tuhan ciptakan manusia. Punya kemampuan untuk menyembah Tuhan, di mana God will pleasing, di mana Tuhan itu akan berkenan, ya. Beda ya saudara ya. Diciptakan, emang diciptakan itu menyembah, beda. Tapi ini diciptakan bukan hanya untuk menyembah, tetapi diberikan unsur-unsur menyembah supaya kita punya keinginan untuk menyembah Tuhan. Saudara waktu dikatakan begini, oh iya kata Yesus. Kalau bicara mengenai ini kan sebenarnya cerita mengenai perempuan Samaria ya, datang kepada Tuhan Yesus. Perempuan Samaria itu kita tahu bahwa itu orang yang kalau di dalam level itu mereka cukup bukan orang-orang yang Samaria, jadi look down gitu, jadi low, jadi di dalam kehidupan itu mereka cukup disingkirkan lah ya. Tapi dianggap rendah ya, dianggap rendah. Tapi Tuhan Yesus berbicara kepada dia bilang, oh ya saya tahu sih, saya dengar anak moyang bilang kita harus menyembah Tuhan di gunung ini nih, katanya bilang gitu kan. Tapi Tuhan Yesus bukan bicara mengenai tempat, saudara. Bukan bicara mengenai situasi dan keadaan, tapi bicara mengenai roh dan kebenaran. Bicara mengenai insight, apa yang di dalam kita. Bukan bicara mengenai kita datang nyanyi satu lagu, dua lagu, tapi bicara mengenai waktu kita bisa worship God, waktu kita bisa menyembah Tuhan. Bukan hanya Tuhan mau disembah, tetapi kita akan mengalami closeness, intim dengan Tuhan. Pada waktu kita intim dengan Tuhan, kita punya masalah apa sih? Yang gede gimana sih? Jadi kecil saudara. Amin. We need to worship God bukan untuk Tuhan. Karena kita unsur-unsur di dalam kehidupan kita diciptakan untuk bisa menyenangkan Tuhan. Amin saudara. Dan yang kedua bicara mengenai mengasihi Tuhan. Kan Tuhan bicara mengenai perintah Tuhan, hukum utama dan terutama mengasihi Tuhan. Apa Tuhan menghukum kita kalau kita nggak mengasihi Tuhan? Enggak. Tapi hukum ini ada karena Tuhan tahu kalau kita bisa mengasihi Tuhan, kita diberi kemampuan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Which is yang bagaimana dengan dalam kehidupan kita
penting sekali untuk kita mengasihi sesama kita. Bingung ya? Enggak, saudara. Sederhana. Mengasihi Tuhan itu adalah sesuatu yang memang kita butuhkan, bukan Tuhan butuhkan. Kalau dunia kan bilang ini, lo harus mengasihi saya dong. Kalau lo mengasihi saya, baru lo mengasihi kamu. Tuhan gak butuh dikasih karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri, saudara. Amin? Gak butuh dia dikasih. Tapi kita butuh untuk mengasihi Tuhan. Kalau di sini ada saudara-saudara yang benci, kesel, marah, kecewa sama saudara-saudara seiman atau sama keluarga, love God. Kasihi. So you can love others. Jadi kamu mampu untuk mengasihi sesama. Amin. Amin. Terakhir adalah muridkan untuk Tuhan Yesus naik ke surga yang dikatakan, pergilah jadikan segala bangsa muridku, baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, kenapa memuridkan adalah salah satu panggilan kita? Ini bicara mengenai tidak egois. Ada hubungannya sama yang kedua, mengasihi. Kalau kita bilang we love others, kalau kita mengatakan kita mengasihi sesama, kita mau dong sesama kita itu menjadi lebih baik. Amin? Mau dong sesama kita itu. Kalau orang tua bilang, iya saya mengasihi kamu, tapi yang dilakukan sama orang tua itu misalnya saudaranya janji, marahin, gak pernah anak harus sempurna, dan itu nggak bisa dibilang bahwa itu mengasihi. Amin? Waktu kita mampu untuk mengasihi Tuhan, kita akan mampu untuk mengasihi anak-anak kita seberapapun apapun yang mereka lakukan. Sama juga anak tua ke orang tua, sama juga suami ke istri, istri ke suami. Amin? Mengasihi adalah sesuatu yang dilahirkan enak loh. Kayak makanan enak loh. Dan kita butuh sesuatu yang enak. Benar nggak? Siapa yang di sini yang nggak mau makanan yang nggak enak? Saya ingat Pak Irwin suka banget babi. Babi dia apa yang penting babi deh gitu. Enak loh. Nah kalau mengasihi itu adalah bagian dari babi. Sebenarnya pasti kan dicari mulu dong, ya kan? Bakut kalau ibu bakut gitu ya. Pasti ada bakut di rumahnya. Benar ya Pak? Saya berapa kali ke rumahnya disodorin bakut, saudara ya. Jadi saya percaya ada hal yang kita sukai. Kalau kita melihat mengasihi adalah bagian yang kita sukai, enak saudara. Mudah untuk kita mengasihi sesama. Mudah untuk kita bahkan mengampuni, karena bagian dari kasih adalah mengampuni juga saudara. Amin. Di atas semuanya itu kalau kita mengerti, jangan menjadi puas. Kadang-kadang kan kita bicara ya dengan masalah yang kita, jenis iman yang menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Tapi marilah kita menjadi dewasa. Kadang-kadang kita mengatakan, saya bisa sih Bu melakukan 3 hal itu kalau semuanya di sekeliling saya baik-baik saja. Saya cukup sehari 3 kali, pekerjaan saya bagus, semuanya baik-baik sama saya, nggak ada yang bikin marah saya, nggak ada yang bikin kecewa saya, semuanya oke, bolehlah Tuhan saya melakukan panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, saya harus akui saudara, jauh dari itu. Amin. Jauh dari kenyamanan, jauh dari yang namanya semuanya baik-baik saja. Kalau kita mau memenuhi panggilan Tuhan, justru di dalam Tuhan Yesus pada waktu itu dia takut sekali saudara. Bukan karena dia takut untuk nyawanya dipenggal, tapi dia takut karena dia tahu bahwa dia belum selesai memenuhi panggilan untuk menyebarkan Injil. Kalau sampai hari ini kayak siapa saya lupa namanya, saya tuh punya kelemahan dengan nama saudara. Yang kalau saudara sini mungkin yang lebih tahu ya. Kalau artis yang selalu kayak dia punya kontennya itu naik mobil itu siapa sih? Boy William. Dia 2 kali ketabrak mobil. Tapi dia nggak sadar bahwa sekarang konten yang membuat dia terkenal adalah waktu dia di dalam mobil. Nah, dia bilang, wah, God have a purpose in my life. Tuhan punya tujuan sama hidup kita. You know, kalian tahu Tuhan punya tujuan sama hidup
apapun yang terjadi saat ini, karena Tuhan punya tujuan sama hidup kalian. Hidup kita itu sungguh-sungguh berarti bukan buat kita, bukan buat sekitar kita, tapi buat Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan punya tujuan. Berjalan di dalam rencana dan tujuannya Tuhan. Langit kanan luar biasa. Sudah waktunya saya berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa apapun yang kami alami saat ini, tanpa Engkau, tanpa kami menyadari bahwa kami punya tujuan yang utama, di mana Tuhan akan menyertai kami untuk memenuhi tujuan kami sampai di garis akhir, sampai di mana Tuhan akan memanggil kami kembali, dan sampai di mana Tuhan akan mengatakan well done, sungguh luar biasa engkau menyelesaikan pertandingan. Saya mau menjadi orang yang di Tuhan katakan, kamu sudah menyelesaikan panggilanmu dengan luar biasa. Dimanapun posisi kita sudah menyelesaikan panggilan yang luar biasa. Karena sampai akhir hidup kita fokus pada panggilan Tuhan. Kita fokus tetap menyembah Tuhan dalam segala keadaan dalam kehidupan kita. Kita fokus untuk tetap mengasihi Tuhan dan dimampukan untuk mengasihi sesama. Kita fokus untuk jadi orang-orang yang memuridkan orang lain. Karena kita tahu apa yang kita dapatkan bukan buat diri kita sendiri. Kebenaran yang kita punyai bukan buat diri kita sendiri. Kita harus share, kita harus bagikan, kita harus memuridkan, kita harus mengasihi orang lain seperti kita pun dikasih oleh Tuhan. Bapa yang di surga, mampukan kami untuk tetap fokus pada panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, semuanya nggak ada yang gampang, bahkan sulit saat ini. Tapi waktu kami tetap fokus pada panggilan Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak fokus kepada emosional kami dan kekecewaan dan kemarahan kami. Tapi kami fokus kepada rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa kami Tuhan melihat semuanya, apa yang menjadi rencana dan kehendak dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Boleh silakan duduk. Apa kabar saudara? Luar biasa, masih luar biasa ya. Ya, saat kita mengatakan luar biasa saudara, kita masih meyakinkan diri kita bahwa hidup kita masih dikontrol sama Tuhan. Amin saudara. Kata-kata yang sudah lama kita ucapkan saudara, 3-4 bulan ini saudara, luar biasa. Ya kadang-kadang mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan mengenai tentang diri kita saudara. Semua hidup kita adalah mengenai tentang Tuhan. Amin. Ya, belakangan ini banyak kita distraksi, banyak kita dialihkan dengan berbagai macam persoalan saudara. Tapi kita percaya bahwa di dalam semuanya Tuhan yang masih megang kendali. Amin saudara. Hari ini kita akan memberikan terbaik. Bisa dipastikan saudara semua sudah menerima amplop. Ya. Kali ini kita akan memberikan yang terbaik. Saya mengundang untuk saudara untuk penabur benih saudara. Kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan memberi saat kita nanti pulang saudara. Saat nanti kita berjalan keluar, kita sediakan kotak di belakang. Kita bisa memberikan di sana ya. Oke. Sekarang kita berdoa dan saya mau bacakan di Maliaki 3 ayat 10 sampai dengan 12. Dikatakan bahwa bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukukan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di ayat 11 dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Mari kita doakan kepala saudara, kita berdoa. Bapa, ini benih kami Tuhan. Ini apa yang kami miliki Tuhan. Ini apa yang berarti buat kami. Dan kami akan berikan itu untuk kerajaan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya mengenai Engkau Tuhan, bukan mengenai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa sampai hari ini penyertaan Engkau, kemurahan Engkau, anugerah Engkau cukup untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau menyediakan setiap apa yang kami butuhkan Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami Tuhan dipenuhi dengan kemurahan Tuhan dan anugerah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau nanti kami akan pulang Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan di pintu belakang nanti Tuhan. Biar Kau kira berkati buah tangan kami Tuhan, berkati hasil pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore. Untuk yang belum menerima amplop, Asya bisa untuk We sing your praise. untuk yang belum menerima amplop, silakan terima kasih saudara. Kita akan jalan pengumuman tertinggi ini. Program 1 juta. Bagi yang ingin memberi persembahan khusus untuk program 1 juta dapat menulis di amplop untuk program 1 juta. Bagi saudara yang ingin memberi bantuan bisa menghubungi Ibu Tan atau Ibu Anes. Happy birthday kepada Zevanya C. Saputra pada tanggal 23 Juni. Ibu Paula pada tanggal 23 Juni. Ibu Lucianti pada tanggal 25 Juni. Yohanes tanggal 27 Juni. Youth Night Legacy akan diadakan pada tanggal 27 Juni pada hari Sabtu. Info lebih lanjut akan dihubungi oleh youth leader lewat WhatsApp group. My dears, dahulu kemana saja, di mana saja, santai saja. Namun sekarang
Kemana saja, di mana saja harus waspada. Dahulu keluar masuk ruangan semua langsung saja. Namun sekarang jika keluar masuk ruangan semua harus mengikuti protokol kesehatan. Dahulu menyatakan kasih melalui pelukan dan sentuhan. Sekarang menyatakan kasih dengan memakai masker dan menjaga jarak. Aku ingin agar kamu semua bergerak mengikuti perubahan new normal yang ada. Jangan terpaku pada masa lalu karena semuanya telah berubah. Tatanan kehidupan akan berubah. Cara beraktivitas, bekerja, bersekolah, bahkan beribadah, semua mengalami perubahan. Namun satu hal yang tidak berubah, yaitu firman kebenaranku. Firmanku akan menuntunmu untuk memberikan kekuatan dan kemenangan di masa perubahan ini. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Saya undang untuk saudara yang berdiri akan topik tema kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke Pastor Linda. Mari kita bangkit berdiri. Sebelumnya saya ingatkan kembali, setelah pulang dari tempat ini, ya, kita langsung mandi, ganti baju, ya, apalagi di rumah kita ada orang-orang yang rentan terhadap sedikit penyakit, ganti baju, mandi, bersih, saudara. Kemudian saya ingatkan kembali, ya, bahwa sesudah ini ada, ya, seperti yang Pak Billy bilang, ada tempat buat menaruh persembahan dan tidak ada persekutuan. Kalau hari ini sudah lihat kita tidak ada konsumsi karena kita nggak mau saudara bersekutu di situ, saudara. Amin. Jadi setelah ini saudara boleh langsung pulang. Coba bilang kiri kanan, langsung pulang. Ya, keluar dari sini langsung pulang. Satu lagi, jangan ngobrol di bawah tempat parkir juga, ya. Kalau bergerombol lebih dari 5 orang itu sudah berbahaya. Jadi saya minta tolong di sini ushersnya, kasihan kalau harus ngingetin saudara. Kita adalah Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita memutuskan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Bukan kita nggak mengasihi, oh kita salah. Sekarang boleh kasih tos dari jauh. Katakan I love you. Saya mengasihi, saya mengasihi. Karena saya mengasihi, saya harus langsung pulang. Bapak yang di surga, kami mengakhiri ibadah kami dengan satu ucapan syukur. Kami diberi kemampuan untuk bertemu hari ini, diberi kekuatan dan kesehatan, berdoa dimanapun saudara-saudara kami yang lain berada, yang tidak ada di tempat ini, mereka tidak sehat dan harus ada di rumah, padahal mereka mau ada di tempat ini. Kau berkati mereka dimanapun mereka berada. Kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Juga anak-anak sekolah minggu, Tuhan, kalau mereka harus ada di rumah hari ini, Tuhan juga menyertai mereka, ya Bapak. Saudara, sebelum kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan engkau kebenaran dan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera, kasih Allah dan kekuatan dari Allah, penyertaan Allah menyertai saudara sampai di rumah dan selama 1 minggu ini. Kau akan menjadi produktif dan efektif dan beri kesehatan dalam nama Yesus. Amin. Saya boleh minta supaya lancar.